Pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Indonesia Juanda Kartawijaya menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dan dengan demikian, bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Melalui deklarasi Juanda tersebut, mempertegas makna bahwa NKRI adalah satu kesatuan yang meliputi daratan dan lautan secara tidak terpisahkan sebagai negara kepulauan. Dan setiap 13 Desember kemudian diperingati sebagai Hari Nusantara hingga saat ini untuk mengingat perjuangan kedaulatan wilayah NKRI dari masa ke masa. Pada tahun 1939, menurut TZMKO, wilayah Laut Hindia Belanda lebarnya hanya 3 mil laut yang diukur dari surut terendah garis pantai pada pulau-pulau. Pada 1957, berdasarkan deklarasi Juanda, luas wilayah laut Indonesia meningkat 2,5 kali lipat dan menguatkan kedaulatan Indonesia dalam menganut prinsip-prinsip negara kepulauan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960, laut wilayah Indonesia selebar 12 mil laut dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik pulau terluar. Pada 17 Februari 1969, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang landas kontinen Indonesia, di mana segala sumber kekayaan alam di dalamnya hingga kedalaman 200 meter menjadi hak eksklusif milik negara Indonesia. Hingga tahun 1973, Indonesia melakukan perjanjian landas kontinen dengan beberapa negara tetangga, meliputi India, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Australia. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Indonesia mengatur hak-hak berdaulat atas sumber daya laut hingga mencakup wilayah 200 mil laut dari garis pangkal atau yang dikenal dengan zona ekonomi eksklusif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 memberikan banyak keuntungan bagi pengakuan kedaulatan maritim Indonesia, termasuk penetapan alur laut kepulauan di dalamnya. Pada tahun 1996, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang wilayah perairan Indonesia yang baru sudah disesuaikan dengan UNCLOS 1982 dan menggantikan Undang-Undang tentang wilayah perairan Indonesia yang sebelumnya. Pada tahun 1998, garis-garis pangkal kepulauan di Laut Natuna ditarik dari titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau terluar. Pemerintah Indonesia pada tahun 2002 mengeluarkan peraturan mengenai hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing yang melalui alur laut kepulauan Indonesia. Peraturan ini memastikan kedaulatan Indonesia sambil tetap memfasilitasi pelayaran internasional. Terdapat 3 perubahan garis pangkal yang ditetapkan pada tahun 2008, meliputi garis pangkal di Laut Sulawesi, di sekitar Pulau Timor, dan di selatan Pulau Jawa. Rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen tentang submisi yang disampaikan oleh Indonesia untuk area sebelah barat Laut Sumatera disahkan pada tanggal 28 Maret 2011. Atas dasar hal tersebut, luas wilayah yurisdiksi landas kontinen Indonesia bertambah seluas 4.209 km persegi. Hingga tahun 2014, peta NKRI yang selalu diterbitkan pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya
menggambarkan pembaharuan jumlah pulau, panjang garis pantai, wilayah daratan, wilayah perairan kepulauan, laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Updating peta NKRI tahun 2017 meliputi pembaharuan batas laut teritorial dengan Singapura, batas ZEE dengan Filipina, penyamaan nama kolom laut di utara Natuna. Selain itu, juga mengakomodir Kepres 6 tahun 2017 tentang pulau-pulau kecil terluar dan Permendagri nomor 56 tahun 2015 tentang wilayah administrasi pemerintahan. Dalam rangka memperingati Hari Nusantara dan mengingat semangat perjuangan kedaulatan wilayah NKRI yang diawali dengan Deklarasi Juanda, pada tahun 2025 ini, peta NKRI diperbaharui dengan mengacu pada SNI 9317/2024 dan mendapatkan pemutakhiran format data geospasial. Selain itu, peta NKRI tahun 2025 juga mengakomodir perkembangan wilayah NKRI meliputi penambahan IKN atau Ibu Kota Nusantara sebagai calon ibu kota negara, penambahan batas dan ibu kota provinsi baru di Papua, penambahan titik sebaran gunung api bawah laut, pemutakhiran beberapa bandara internasional dan domestik, dan pemutakhiran infrastruktur jalan tol yang tersebar di beberapa provinsi. Dari Deklarasi Juanda hingga hari ini, perjalanan panjang penegasan wilayah NKRI menunjukkan betapa besar perjuangan para pendahulu dalam menjaga kedaulatan negeri. Kini, tugas itu berada di tangan kita. Mari terus menjaga keutuhan bangsa, merawat setiap batas, dan mempertahankan Indonesia sebagai rumah bersama yang tidak terpisahkan.